Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu Guru. Nah, Ibu harap pagi hari ini kalian selalu semangat untuk belajar ya, walaupun kita belajarnya daring ya. Nah, untuk pertama itu Ibu akan melakukan absensi dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir Bu Guru. Semua hadir Bu Guru. Ya, benar ya. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Ya, ketua kelas sila boleh dipimpin dulu teman-temannya untuk berdoa. Ya Bu, baik teman-teman, hari ini sebelum memulai pembelajaran harus kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih sila. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila ya. Jadi sekarang anak siap-siap dulu ya. Yang adil makmur bersama. Ya anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi pembelajaran. Sekarang kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi pembelajaran 5. Nah, sebelum kita belajar, cobalah kalian perhatikan iklan di bawah ini. Apa yang kalian bisa lihat dari iklan tersebut? Ayo anak-anak, siapa yang bisa? Ya Bu. Ya, ayo silakan. Ya, pintar. Ini sebuah iklan. Ya, menurut kalian ini iklan media cetak atau iklan media elektronik anak-anak? Iklan media Media cetak Bu Guru. Nah, pintar sekali ya, dapat 2 jempol buat kalian. Nah, lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat membuat kesimpulan informasi iklan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menganalisis campuran homogenan determinan dengan benar. Makna iklan, ada yang tahu? Apakah itu iklan? Ada yang tahu? Saya Bu Guru. Ya, silakan. Iklan adalah sebuah informasi, sebuah alat yang digunakan untuk menyampaikan atau menawarkan suatu produk atau jasa Bu Guru kepada khalayak ramai. Ya, pintar ya Kirana ya. Iklan itu merupakan suatu informasi dalam bentuk promosi yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar tertarik dengan hal yang ditujukan. Jenis-jenis iklan, ada yang tahu ada berapa jenis iklan? Ada 2 Bu. Ayo, yang pertama apa namanya? Ayo. Iklan media cetak Bu Guru. Dan yang lagi satu? Iklan elektronik. Yang pertama ada iklan media cetak dan yang kedua ada iklan media elektronik. Nah, kita bahas satu persatu
dengan cara memanfaatkan media cetak seperti koran, tabloid, majalah, brosur, dan sebagainya. Nah, ini sudah sajikan contohnya ya, contoh dari media cetak. Lanjut ke iklan media elektronik, merupakan iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Jenis iklan elektronik yang sering kita temui adalah iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Ya, nah ini ada televisi. Kalian pernah menonton televisi anak-anak? Nah, di sana kita kalian temui sebagai jenis iklan ya di media elektronik ya. Selain dari televisi ada apa lagi? Media elektroniknya? Internet, Nah, internet, pintar. Dan ada juga radio ya. Nah, sekarang ciri-ciri bahasa iklan itu untuk menarik minat pembaca itu ada yang pertama, menggunakan bahasa yang padat, jelas, singkat, dan menarik. Yang kedua, menggunakan bahasa yang singkat dan memiliki daya tarik. Yang ketiga, menggunakan kata berkonotasi positif. Yang keempat, isinya bersifat objektif, jujur, dan jelas, jelas dan mudah dipahami, dan tidak membingung pihak lainnya, serta menarik perhatian banyak orang atau konsumen. Di dalam kita menyimpulkan ya, isi informasi iklan tersebut itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu menyimak berita dengan baik dan menentukan pokok-pokok berita. Setelah itu kita menyimpulkan berita itu berdasarkan pokok-pokoknya dan menyampaikan kesimpulan itu kepada orang lain. Ya anak-anak, sekarang kita perhatikan gambar di samping. Apa kesimpulan informasi yang bisa kamu dapatkan? Nah, sudah ada gambarnya. Ayo, siapa yang mau? Apa kesimpulan informasi tersebut dari iklan tersebut? saya Bu Guru, saya Bu Guru. Silakan. Membuang sampah pada tempatnya Bu Guru. Pintar ya. Nah, kita harus membuang sampah pada tempatnya, ya. Tidak boleh buang sampah sembarangan karena nanti akan mengakibatkan banjir dan juga polusi pada air, ya. Nah, di dalam kalian melihat iklan, pernah kan melihat iklan, nah, baik itu dalam media cetak maupun iklan media elektronik, pernah kan kalian melihat iklan yang menyebutkan tentang minuman seperti gambar yang ibu sajikan? Pernah tidak kalian meminumnya? Bu Guru, nah, Bu Guru sangat suka Bu, sangat suka. Iya, dari iklan minuman yang ibu sajikan itu termasuk campuran apa anak-anak? Heterogen, Homogen ya Bu. homogen Bu Guru. Iya, kita homogen. Nah, untuk memahami maksudnya untuk lebih kalian memahami apa itu campuran homogen dan heterogen, sekarang kalian boleh menyimak videonya ya. Halo adik-adik, pada kesempatan ini kita akan praktek. Praktek apa ya? Tentunya ini sesuai dengan materi pelajaran kelas 5 di tema 9 yaitu tentang materi. Pasti adik-adik udah tahu apa itu materi. Jadi segala hal yang memiliki massa, yang memiliki berat, menempati ruang, itu disebut materi. Baik itu benda padat, benda cair, maupun benda gas. Oke, tidak menunggu lama, yuk kita praktek. Ya, jadi di sini sudah disiapkan beberapa materi. Ada minyak goreng, ada gula, kemudian ini garam, ada susu, pasir, dan 2 gelas air putih. Jadi nanti kita akan membuktikan materi-materi mana saja sih yang bisa menyatu dan tidak bisa menyatu. Oke, sebelumnya akan kita bahas dulu kalau materi itu dibagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan juga campuran. Zat tunggal itu sendiri zat yang hanya terdiri atas
satu zat. Jadi dia belum bercampur, belum bergabung dengan yang lainnya. Sedangkan gabungan itu terdiri atas beberapa zat tunggal. Oke, langsung saja kita akan membuktikan ya. Ini kan beberapa zat tunggal minyak, gula, garam, susu, dan juga pasir. Air juga termasuk zat tunggal, ya. Nanti air ini akan kita masukkan ke dalam zat tunggal ini. Jadi kita gabung, maka mereka nanti akan menjadi campuran. Oke, kita beri air dulu ya. Nanti kita akan melihat campuran-campuran ini mana yang menyatu dan mana yang tidak menyatu. Perlu adik-adik ketahui yang menyatu itu namanya campuran homogen, sedangkan yang masih terlihat campurannya disebut campuran heterogen. Oke, kita lihat, kita aduk dulu. Ya. Semuanya kita aduk ya. Nanti akan terlihat. Oke, sudah ya? Ya. Oh, yang ini belum. Sekarang kita ambil sendoknya. Akan terlihat mana yang tercampur sempurna dan mana yang tidak tercampur sempurna. Oke, kita pisahkan dulu. Campuran yang bisa tercampur sempurna dan yang tidak tercampur sempurna. Oke. Ini larutan gula, campuran gula ternyata bisa tercampur sempurna. Kemudian untuk garam juga bisa tercampur sempurna. Ini campuran susu dengan air bisa tercampur sempurna juga. Sedangkan ini minyak dan pasir ternyata tidak bisa tercampur sempurna. Oke, jadi bagian yang ini kita menyebutnya sebagai campuran homogen, sedangkan dua gelas ini kita menyebutnya campuran heterogen. Nah, tahukah kamu kenapa air dan minyak tidak bisa bersatu? Pasti kalian sudah pernah tahu kan, pernah mendengar juga ada peribahasa yang menyebutkan bahwa air dan minyak tak mungkin bisa bersatu, ya. Air itu kan kerapatannya renggang, jadi dia bisa menyatu ke semua cairan, tapi tidak dengan minyak. Jadi di sini ada gaya adhesi kohesi yang nanti akan adik-adik pelajari di materi yang lain. Inilah yang menyebabkan kenapa air dan juga minyak tidak dapat bersatu. Oke, sekarang sudah paham apa beda dari campuran homogen dan heterogen? Untuk praktik berikutnya, silakan adik-adik coba di rumah sendiri. Oke, bye-bye. Nah, tadi sudah ya menyimak video tentang bagaimana kita campuran heterogen dan campuran homogen. Lanjut pada materi pembelajaran. Dari video yang kalian simak, bisakah kalian menyebutkan apa itu zat campuran? Ada yang bisa, anak-anak? Nah, apa itu zat campuran? Zat campuran adalah penggabungan dua zat atau lebih tanpa melakukan reaksi kimia, sehingga sifat zat penyusunnya tidak akan berubah. Pintar sekali buat Agus ya, dapat jempol.
Zat campuran itu adalah penggabungan dua zat atau lebih tanpa melalui reaksi kimia sehingga zat penyusunnya tidak akan berubah. Jenis-jenis campuran, zat campuran. Dari video yang kalian simak tadi, ada yang tahu berapa ada jenis-jenis zat campuran anak-anak? Ada dua. Sebutkan yang pertama apa namanya? Campuran Ya, campuran homogen dan campuran heterogen. Ini penjelasannya ya. Campuran homogen itu adalah campuran yang memiliki susunan atau komposisi zat penyusun pada setiap bagian yang sama. Contohnya, ketika kita membuat larutan gula dari campuran air dan gula, maka rasa manis dari gula tetap akan kita rasakan ketika dicampur dengan air. Ada yang bisa menambahkan apalagi contohnya dari campuran homogen anak-anak selain larutan air dan gula? Teh Bu Guru. Bisa bawa lagi bisa. susu Bu Guru. Ya, bagus Sirup ya. Bu Guru. Ya, ini ada teh, ada susu, dan yang lain juga ya. Lanjut kita ke campuran heterogen. Ini pengertiannya. Campuran heterogen itu adalah campuran yang memiliki susunan atau komposisi zat penyusun pada tiap bagian tidak sama. Salah satu contohnya adalah campuran antara minyak dan air dan campuran pasir dan air. Ada yang bisa menyebutkan selain itu contohnya? Ada yang bisa menyebutkan anak-anak? Kopi. Kopi, pintar. Ada lagi? Ada yang bisa lagi? Ya, Itu jelas ya. minyak dan air Bu Guru. Iya, minyak dan air, kopi, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang termasuk campuran heterogen. Oke, dari pengertian dan contoh-contoh yang sudah Ibu kasih, nah ini dia ciri-ciri campuran homogen. Apa saja? Yang pertama itu komponen penyusun kedua larutan itu larut sempurna. Ukuran partikelnya berukuran betul. Jika didiamkan, campuran itu tidak mengendap, bening dan penuh cahaya. Antara zat penyusun kedua campuran itu tidak dapat dibedakan lagi dan bersifat tetap. Sedangkan kalau ciri-ciri pada campuran heterogen itu komponen penyusun kedua larutan tidak larut dengan sempurna. Ketika didiamkan, maka akan membentuk endapan. Antara zat penyusun kedua campuran dapat dibedakan dan bersifat suspensi atau larut ya. Oke, untuk lebih memantapkan lagi, perhatikan gambar di samping. Dari ketiga campuran di samping, yang manakah termasuk campuran homogen dan heterogen? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya Bu Guru. Oke, lanjut. Silakan. Sirup itu campuran homogen. Susu campuran homogen. Kopinya campuran heterogen Bu Guru. Pintar, kasih applause ya buat yang jawab. Nah, lanjut lagi. Nah, sekarang aku akan memberikan kalian LKPD yang subgroup ya. Kalian bisa cek sekarang. Aku kasih kalian waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Nanti kalian bisa presentasikan secara lisan hasil LKPD kalian. Ya, boleh dikerjakan dari sekarang anak-anak? Sudah selesai anak-anak LKPD-nya? Ya Bu Guru. Sudah? Iya. Ayo, siapa yang mau presentasi pertama yang tentang iklan? LKPD Bu Guru yang tentang bahasa Indonesia, tentang iklan. Ayo, siapa yang mau presentasi? Ayo anak-anak, siapa yang mau? Saya Bu Guru. Oke, silahkan. Yang pertama itu adalah memperhatikan gambar iklan Bu Guru. Setelah Iya. saya jelaskan, informasi pada iklan tersebut adalah jangan membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya agar bumi tetap asri. Begitu Bu Guru. Ya, pintar sekali ya. 2 jempol buat Wiratna. Nah, selanjutnya pada LKPD yang kedua tentang muatan IPA, campuran homogen dan heterogen. Siapa yang bisa menyampaikan? Yang bisa menyampaikan? Iya, ayo silakan. Jadi Silakan.
campuran itu ada dua, Bu Guru. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogennya adalah campuran yang dapat tercampur secara merata, dan campuran heterogen adalah campuran yang tidak dapat tercampur secara merata. Itu Bu Guru. Pintar ya, bagi juga buat bilang nih. Oke, sekarang kita lanjut kepada kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Apa yang dapat menyimpulkan anak-anak apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Saya Bu Guru. Ya, Ita, ayo. Iklan merupakan suatu informasi dalam bentuk promosi yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengarnya tertarik dengan hal yang dipromosikan. Zat campuran adalah penggabungan dua zat atau lebih tanpa melalui reaksi kimia, sehingga sifat zat penyusunnya tidak akan berubah. Pintar ya, Ita ya. Nah, untuk lebih memantapkan lagi materi yang sudah Ibu kasih sama kalian, mari kita mengerjakan evaluasi. Nah, evaluasinya itu berbentuk Google Form pilihan ganda ya, yang nanti Ibu akan serahkan pada WhatsApp grupnya kita. Jadi kalian kerjakan, Ibu kasih batas waktu sampai malam jam 8. Kalau sudah lewat jamnya, nanti Ibu tutup linknya ya. Ya anak-anak, terima kasih. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu tekankan pada kalian untuk tetap menjaga kesehatan pada masa pandemi ini dengan menerapkan 3M. Yang pertama itu tetap kita memakai masker, ya. Yang kedua itu menjaga jarak. Yang ketiga itu mencuci tangan. Nah, sekarang untuk menutupinya, Ibu serahkan lagi ke ketua kelas. Ayo sila pimpin doanya. Terima kasih ya anak-anak. Sekarang kalian boleh leave dari meet-nya ya. Om Santi Santi.